Yang melakukan pemurtadan sebenarnya dalam Islam adalah oknum Islam itu sendiri. Banyak yang ini banyak kemudian bertanya, apakah seperti ini agama saya? Apakah seperti ini? Kerasa kerusuk, penuh kebencian, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit baper. Orang ingin beribadah dilarang. Orang-orang bertanya. Itu menyebabkan itu yang saya katakan tadi, Bang. Jumlah Islam di Indonesia sebenarnya semakin berkurang setiap tahun. Salam Elechem Bishem Yeshua Hamasiah. Salam dengan sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan membagikan kepada kita sebuah diskusi saya yang sangat santun bersama dengan Mas Gondrong ya. Dia kasih nama TikToknya itu hampir ganteng ya kawan-kawan ya. Jadi teman-teman sekalian, ini kami diskusi itu kurang lebih sekitar 1 jam, tetapi ada sedikit cuplikan kami. Saya akan bagikan buat teman-teman karena ini sangat mengedukasi ya. Dan yang penonton kami juga itu ada sekitar 53.000 teman-teman sekalian ketika kami live di TikTok. Dan kami membahas tentang kedua kubu ya. Maksud saya kedua agama ya. Agama Islam dan agama Kristen. Kebetulan saya agama Kristen dan dia agama Islam. Tetapi kami bisa menyatukan perspektif kami. Kami bisa menyatukan tentang visi misi kami bisa menyatukan diri sebagai anak bangsa. Nah ini sangat menarik sekali teman-teman sekalian, karena selama ini teman-teman kita muslim itu takut dengan adanya gereja, takut dengan adanya misionaris, takut dengan adanya pendeta, takut dengan adanya apologet. Sehingga mereka terus mencari cara untuk menyakiti kekristenan. Nah kali ini abang ini membongkar ya rahasia yang sesungguhnya. Siapa sih yang memurtadkan orang-orang Islam itu yang sebenarnya? Mari kita langsung saja simak berikut ini. Yang melakukan pemurtadan sebenarnya dalam Islam adalah oknum Islam itu sendiri. Banyak yang ini banyak kemudian bertanya, apakah seperti ini agama saya? Apakah seperti ini? Kerasa kerusuk, penuh kebencian, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit baper. Orang ingin beribadah dilarang. Orang-orang bertanya. Itu menyebabkan itu yang saya katakan tadi, Bang. Jumlah Islam di Indonesia sebenarnya semakin berkurang setiap tahun. Umat Islam lebih banyak berpindah agama, terutama menjadi Kristen. Itu saya pas buat video tadi saya mengatakan, yang membuat umat Islam itu keluar dari Islam bukan pendeta, bukan abang, bukan apologet, bukan. Perilaku umat Islam sendiri. Sebab melihat sedikit-sedikit yang berbuat onar Islam. Nah, agama saya ini seperti apa sih sebenarnya? Padahal apa yang mereka lakukan sebenarnya tidak mencerminkan Islam itu sendiri. Ya. Jadi mungkin jika perilaku saudara-saudara seiman saya seperti ini, mungkin 60 tahun ke depan agama mayoritas Indonesia itu Kristen, Bang. Iya. Saya tidak berlebihan, Bang. Silakan Abang lihat statistik. Buka. Artinya ini jadi warning sebenarnya. Ini bukan persoalan jumlah sebenarnya. Ya, bukan persoalan jumlah. Itulah mengapa saya selalu katakan ke teman-teman, jika kalian ingin syiar, tidak perlu menutup gereja, tidak perlu melarang orang beribadah. Bukan itu syiar yang tepat. Syiar itu apa? Bagaimana cara membuat orang lain tertarik dengan Islam tanpa mengajak dia masuk Islam? Belajar dari karakter Nabi Muhammad, bagaimana dia mengasihi orang, bagaimana dia berbuat baik, begitu. Dan hal ini benar-benar menjadi warning, Bang. Benar-benar menjadi warning. Dan jika ini tidak benar-benar kita tidak antisipasi, Bang, ini jadi bom waktu. Mungkin saat ini, Bang, ya, ketika para apologet Islam itu seenaknya mau maki-maki orang, pasti ada kebencian di sini, Bang. Demi Allah, wallahi pasti ada. Itu akan menjadi benih kebencian, dan itu tinggal membutuhkan pemicu saja, Bang. Ini bisa jadi bom waktu, api dalam sekam. Sekarang ada berapa banyak misalnya, ya,
saudara-saudara kita yang non-muslim yang menaruh kebencian, terutama saudara-saudara kita umat Kristen, banyak, walaupun mereka adalah tidak berani speak up. Beda dengan abang memiliki keberanian lebih untuk speak up tentang itu. Ada berapa banyak orang-orang Kristen di Kalimantan, di Sumatera yang sakit hati dengan kata-kata nandar, kata-kata sumar. Ini seperti api dalam sekam, Bang. Suatu saat ada yang memicu itu, ini bisa jadi konflik horizontal. Dan ini yang paling saya takutkan sebenarnya. Artinya ketika tidak ada bibit kebencian, misalnya seperti inilah, Bang, ya. Katakanlah kita bertetangga, Bang. Ya, alhamdulillah kondisi hubungan kita baik-baik saja. Katakanlah abang seorang Kristen dan saya seorang Muslim. Jika di komunitas kita ada kesalahpahaman kan mudah. Saya tinggal nelpon abang, Bang, tolong ada kesalahpahaman ini. Boleh tidak anggotanya abang dinasihati, ini hanya kesalahpahaman biasa. Jika komunikasi kita bagus, tidak jadi persoalan. Tapi ketika kita menanam benih, dalam kekristenan ada istilah tabur tuai. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Jadi sebenarnya orang-orang seperti Nandar Suma lagi menabur badai. Lagi menanam bibit-bibit badai. Ini tinggal butuh pemicu, Bang. Kebencian itu sudah ada di sini. Ya, kebencian itu sudah mereka tanam setiap hari. Andainya kita tidak boleh memandang remeh sebenarnya ini. Ya, sudah ada berapa juta non-muslim, terutama saudara-saudara kita umat Kristen yang benci dengan Islam hanya karena perlakuan orang-orang seperti Nandar, yang setiap hari tidak bosan memaki-maki Alkitab. Ini silakan abang pikir, ya. Apa yang dirasakan sekarang hampir semua orang, Bang, cuma kambing yang tidak punya HP sekarang. Ya, setiap orang punya HP, Bang. Termasuk saudara-saudara kita umat Kristen. Ketika mereka melihat orang-orang seperti Nandar Suma memaki-maki Alkitab mereka, kitab suci mereka, bibit permusuhan itu ada di sini. Demi Allah, pasti ada. Kebencian itu pasti ada. Dan ini tinggal membutuhkan pemicu. Ini sangat berbahaya, Bang. Demi Allah, sangat berbahaya. Ini bukan hanya tentang kerukunan, Bang. Ini tentang NKRI kita bercerita. Ya, mungkin terdengar sangat klise, sangat klasik. Tapi ini sudah pernah terjadi. Bagaimana komunikasi tidak lancar di Ambon sehingga ada konflik. Bagaimana di Poso sebenarnya. Dan kita tidak ingin mengulangi ini sebenarnya. Tapi orang-orang seperti Nandar Suma itu terus ofensif. Apa yang kalian cari? Mungkin kalian sudah wafat, kalian sudah mati berdua. Bibit-bibit kebencian yang kalian tanam itu baru berbuah. Berbuah apa? Bukan berbuah baik. Berbuah kerusuhan. Mereka tidak sadar, Bang. Mereka lagi menanam benih. Benih kebencian itu suatu saat akan tumbuh menjadi besar. Dan tinggal butuh detonasi meledakkan. Ya. Mengapa, Bang? Ya, contoh. Saudara-saudara kita misalnya di Kalimantan, mereka diam. Saudara-saudara kita yang umat Kristen di Kalimantan mungkin terlihat diam. Ketika si Suma, ketika si Nandar memaki-maki Alkitab, cuma diam. Tapi hati dan pikiran manusia itu merekam. Oh iya ya, ternyata begini cara orang Islam memperlakukan kami. Begitu hina sekali kami di mata mereka. Padahal cuma Nandar yang melakukan itu. Dan tentu saja saya atau abang tidak punya waktu dan kesempatan menjelaskan kepada mereka bahwa ini sebenarnya bukan mewakili ajaran Islam. Itu hanya perkataan mereka, asumsi mereka. Ini sangat berbahaya, Bang, demi Allah. Itulah mengapa saya selalu walaupun dampaknya kecil, tapi saya harus berkontribusi untuk itu. Untuk mengatakan bahwa apa yang dilakukan Nandar, dilakukan Suma itu tidak mewakili kami, umat secara keseluruhan. Ini menakutkan, Bang, demi Allah. Menakutkan. Sangat menakutkan. Tidak ada hal yang lebih berbahaya ketika konflik itu dipicu oleh hal seperti ini. Ya.
Jadi saya biasa dalam kondisi setengah putus asa berkata seperti ini, Bang. Andai saja saya memiliki otoritas, saya akan memperlakukan orang-orang itu seperti teroris yang harus ditangkap dan dibuang ke Nusa Kambangan. Lebih baik memotong itu daripada membiarkan mereka terus berbuat ini. Mungkin mereka sudah mati, Bang, suatu saat, tapi bibit yang mereka tanam itu baru berbuah. Ya, baru berbuah dalam artian ketika seseorang dihinakan kitab sucinya, Bang, dihinakan agamanya, itu kan tertanam di sini. Tidak akan lupa. Iman, Bang. Walaupun mungkin dia tidak pernah ke gereja, tidak pernah beribadah. Samalah dengan muslim. Sedikit-sedikit walaupun tetap ada imannya sedikit. Itu tetap akan terekam, Bang. Dan itu akan menjadi sesuatu yang traumatik hingga dia dewasa. Mungkin ketika dia kuliah, dia menjadi benci dengan umat Islam, benci dengan kawannya yang Islam, padahal kawannya yang Islam itu tidak berbuat jahat dengan dia. Jadi orang-orang seperti Suma dan Nandar lagi mewariskan kebencian. Mereka mungkin sudah mati nanti, tapi kebencian yang mereka tanam saat ini baru berbuah pada saat itu. Jadi kita tidak berpikir dalam konteks sekarang, tidak, berpikir jangka panjang. Ya, berpikir jangka panjang. Oke, teman-teman sekalian, itulah diskusi kami ya, si Abang Gondrong. Dan teman-teman, saya percaya bahwa kalian sangat menyukai narasi yang disampaikannya. Karena kami berbicara sesuai dengan kenyataan, teman-teman sekalian. Dan kami tadi menyebutkan ada di situ nama si Nandar dan juga si Juma. Di mana teman-teman sekalian, akhir-akhir ini kalau kita melihat mereka, itu sibuk membolak-balik Alkitab. Sibuk untuk mengganggu kekristenan, sibuk untuk memutarbalikkan pengajaran-pengajaran daripada Alkitab. Bahkan mereka menuduh. Ya, saya ikuti tadi malam, si Nandar itu, dia mengatakan bahwa dia mengutip Wahyu ya, pasal 19 ayat keberapa tentang perkawinan anak domba Allah gitu. Itu dia katakan bahwa Yesus menikah, Yesus kawin di sorga. Ya. Dia samakan seperti pengajarannya di Islam bahwa ada 72 bidadari. Bahkan Yesus katakan dia menjanjikan perempuan kepada para pengikutnya 100 kali lipat. Ini penghinaan, penistaan. Nah, ini yang kami bahas si Abang Gondrong. Dan luar biasa teman-teman sekalian, kami bahas sesuatu hal yang sangat bermanfaat. Dan saya percaya teman-teman sekalian diberkati melalui diskusi kami. Apa yang kalian dengarkan itu adalah jawaban daripada abang ini ketika kami mengangkat satu tema tentang toleransi. Maka teman-teman sekalian, mari ya kita menjunjung tinggi nilai persaudaraan di negara kita. Ya, tidak semua orang Islam punya pikiran kotor seperti si Nandar dan si Juma, Ustadz Kainama, Ustadz Somad, Ustadz Donditan, dan yang lain-lain. Dan demikian juga teman-teman sekalian, ya, tidak semua orang Kristen yang juga hidupnya ya kurang lebih seperti si Nandar dan si Juma. Oleh karenanya mari kita saling mengedukasi, saling mengasihi, sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita sebagai agama Kristen dan juga bagi Islam, Rasul mereka dan juga Tuhan mereka mengajarkan untuk rahmatan lil alamin. Dan mereka diajarkan lakum dinukum waliyadi. Oleh karena itu teman-teman sekalian, mari support channel ini dan juga share supaya banyak orang sadar diri, menjadi waras. Saya Arif Gulung undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.